Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemukan Barat, baik yang hari ini hadir secara tatap muka di tempat ini maupun yang lebih banyak lagi menyaksikan kegiatan pesantren Ramadan ini secara daring dari rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun kita tengah berada di dalam pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita sampai hari ini. Kemudian salawat serta salam tidak pernah lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dzurriat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan jadwal yang ada, saya akan menyampaikan materi terkait dengan mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita berbicara tentang apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak yang hadir pernah mendengar istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pernah ya? Pernah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang lebih populer disebut dengan Aswaja, atau kalau di dunia luar sering kita menjemput istilah Sunni ya. Nah, lalu apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa kita ambil dua pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, dilihat dari sejarah Islam. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk pada tandingan terhadap merebaknya faham Mu'tazilah yang saat itu berkembang di dunia Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, apa itu Mu'tazilah nanti akan dijelaskan di pembahasan tentang macam-macam aliran dalam Islam. Itu secara sejarah. Kemudian secara secara literalik, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa kita lihat di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Iftaraqatil yahudu ala ahda wa sab'ina firqah fa wahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. 70 golongan masuk neraka dan 1 golongan yang masuk surga. Lalu dilanjutkan hadis itu. Wa iftaraqatin nasara ala sanataini wa sab'ina firqah fa'ahda sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Umat Nasrani telah terpecah pula menjadi 72 golongan ya.
di mana 71 golongan masuk neraka dan 1 golongan masuk ke dalam surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lataftariqanna ummati ala 73 firqah fawahidatun fil jannah wa sanatani wa sab'una fin nar. Lalu kemudian, demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 1 golongan akan masuk surga dan 72 golongan lainnya masuk dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?" Maksudnya siapa mereka itu yang masuk ke dalam surga, yang 1 golongan itu siapa ya Rasulullah, kata para sahabat. Apa dijawab oleh Nabi? Qalal jamaah. Rasulullah menjawab, mereka itu adalah jamaah. Itu hadis yang pertama. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian dalam hadis lain yang juga banyak tersebar di kalangan umat Islam adalah iftaraqatil yahudu ala ahda wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah wasatafariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnari illa wahidah. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku, umat Islam maksudnya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Dan semua masuk neraka kecuali 1. Ya. Manin najiyahi ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Nah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah. Yang selamat itu, kata Rasulullah, yang 1 itu di antara umat Islam itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat bertanya lagi, mas sunnatu wal jamaah? Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah ya Rasulullah? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa itu? Yaitu adalah mereka yang berpegang kepadaku dan kepada para sahabat-sahabatku. Nah, itu yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah, ya, bahwa sudah disebutkan oleh Rasulullah nanti umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Apakah hari ini sudah ada sampai 73 golongan? Kita wallahu a'lam. Ya, karena klasifikasi golongan itu nanti beda-beda, lain-lain. Ya. Nah, lalu hanya 1 yang selamat, hanya 1 yang masuk ke dalam surga. Disebutkan adalah jamaah, atau dalam hadis lain disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lalu siapakah ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud dalam hadis itu? Ya. Nah, menurut pandangan Syihab Al-Khafaji dalam kitab Nasabur Riyadh, bahwa 1 golongan yang selamat dan beliau sebut jamaah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lalu siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Masih menurut Al-Hasyiyah Asy-Syanwani, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikut imam 4 mazhab. Siapa 4 mazhab? Ada Imam Hanafi, pengikutnya disebut Hanafiyah. Ada Imam Maliki, pengikutnya disebut Malikiyah. Kemudian Imam Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Dan yang keempat adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya disebut Hambaliyah. Nah, pernah mendengar? Ya, 4 imam itu. Kalau kita mengikuti kepada jalur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, kemudian soal fikihnya kita ikut pada imam 4 ini, tapi bukan diikuti ke-4-4-nya. Ya, kita memilih. Kalau ikut Imam Hanafi, ya Imam Hanafi.
Kalau Imam Maliki ya Imam Maliki, kalau Syafi'i ya Syafi'i, kalau Hambali ya Hambali. Mengikut salah satu daripada yang empat ini, maka berarti kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita di Indonesia, kebanyakan di Indonesia itu kita mengikut Imam Syafi'i. Ya. Tata cara ibadah dan sebagainya itu urusan fikih di Imam Syafi'i. Ya. Itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lalu kemudian banyak mungkin pertanyaan, kenapa sih Pak kok bisa banyak terbentuk berbagai macam aliran-aliran? Ya, awalnya itu yang seperti apa? Nah, kita tinggalkan dulu ahlus sunnah wal jamaah. Kita flashback dulu ke belakang, kenapa aliran-aliran itu ada? Ya, kenapa firqah-firqah dalam Islam itu terjadi? Ya. Itu bermula ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh oleh orang-orang munafik. Ya, Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian sebagian sahabat umat Islam pada saat itu membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ya. Sayangnya orang-orang yang membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang juga ikut membunuh Utsman bin Affan. Sebagian dari orang yang membaiat Ali adalah orang-orang yang juga membunuh Utsman bin Affan. Nah, maka kemudian hal ini yang menjadi fitnah di kalangan para sebagian sahabat. Ya. Apalagi sebagian sahabat ini yang menginginkan supaya pembunuh Khalifah Utsman diadili dulu, baru khalifah baru dibaiat. Ya. Nah, artinya dalam hal ini kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak penuh. Ada yang mengangkat khalifah, ada yang mengangkat Ali sebagai khalifah, ada yang tidak. Kenapa? Yang tidak mengangkat ini tuntutannya adalah diusut dulu yang membunuh khalifah ini, yang membunuh Utsman bin Affan. Sementara yang mengangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebagian adalah pembunuh daripada Utsman bin Affan. Nah, itu karena perbedaan pendapat Khalifah Utsman bin Affan dibunuh ya oleh sebagian orang. Dan itu yang kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, mengganti Rasulullah. Nah, hingga pernah terjadi perang Jamal. Ya, perang Jamal. Perang Jamal itu artinya perang unta. Perang Jamal ini perang antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah itu istri Rasulullah. Kan ada lagunya tuh. Aisyah. Nah, tuh. Itu tuh. Aisyah itu istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berperang dengan Ali bin Abi Thalib, sama-sama umat Islam dah itu, sama-sama umat Islam. Terjadi perang Jamal, ya, karena perbedaan paham tadi. Kenapa disebut perang Jamal? Karena pada saat itu Aisyah menggunakan unta, makanya namanya perang unta. Selain perang Jamal ada pula perang Siffin, ya. Dalam perang Siffin itu yang bertikai antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ya, Muawiyah ini salah satu yang penentang daripada Ali diangkat menjadi khalifah karena belum selesainya urusan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Nah. Lalu kemudian pada perang Siffin itu diadakan yang namanya tahkim, perdamaian. Ya. Pada saat Khalifah Ali hampir memenangkan peperangan, lalu diadakan kesepakatan damai. Ya. Apa hasil dari kesepakatan itu? Pada saat berunding disepakati bahwa baik Ali maupun Muawiyah itu melepaskan jabatannya, meletakkan jabatannya. Artinya tidak mengambil menjadi khalifah baik Ali maupun Muawiyah, mengakhiri. Tapi apa yang terjadi ketika diumumkan
Yang pertama kali mengumumkan itu dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ya. Pihak Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan kepada khalayak bahwa Ali bin Abi Thalib bersedia untuk meletakkan jabatan dengan tujuan supaya perselisihan ini cepat selesai. Lalu kemudian yang giliran selanjutnya adalah dari perwakilan Muawiyah. Ternyata perwakilan Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As menyampaikan hasil yang berbeda dengan kesepakatan damai. Ya. Amr bin As mengatakan bahwa Muawiyah mengambil kedudukan. Padahal tadi ceritanya sama-sama meletakkan kedudukan. Muawiyah oleh Amr bin As dikatakan bahwa akan mengambil kedudukan yang tadi diletakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak seperti itu. Nah, karena terjadi yang seperti itu, ya, Ali tidak mau meletakkan jabatan, Muawiyah tetap memaksa naik jabatan. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya, oleh pihak-pihak tertentu. Anak-anak, yang perlu kita lihat di sini adalah itu semua terjadi di kalangan umat Islam. Tidak kemudian kita pada saat itu berperang antar umat Islam dengan orang kafir, atau umat Islam dengan kaum musyrikin, umat Islam dengan kaum munafik. Tidak, sesama umat Islam. Perebutan itu adalah perebutan kekuasaan. Ya, perebutan kekuasaan. Nah, sampai akhirnya saling bunuh. Itu sesama umat Islam itu. Nah, lalu karena perdamaian yang bunyinya seperti itu tadi menimbulkanlah kekecewaan besar di pihak Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu kemudian ada sebagian kelompok yang keluar dari barisan Ali. Kelompok itu yang kemudian menamakan dirinya adalah Khawarij. Timbul satu golongan sudah, Khawarij. Ya, apa itu Khawarij? Nanti di materi yang selanjutnya ada. Ya. Jadi Khawarij itu tidak setuju dengan Muawiyah, tidak setuju juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada lalu kemudian golongan yang sangat fanatik sekali dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu golongan Syiah. Nah, itu yang paling kekeh berpegang dengan Ali bin Abi Thalib sampai berlebih-lebihan, Syiah. Nah, itu ada juga keluar golongan itu. Nanti di materi selanjutnya akan dijelaskan. Ya, yang berlebih-lebihan. Lalu golongan ketiga adalah golongan jumhur, artinya golongan yang kebanyakan, mengambil posisi di tengah-tengah saja. Nah, karena kejadian itu tadilah lalu kemudian banyak terjadi perpecahan golongan-golongan, sekte-sekte, firqah. Perlu dipahami bahwa terjadinya perpecahan-perpecahan itu bermula dari konsletnya situasi politik di tengah-tengah umat Islam. Ya, tengah-tengah umat Islam. Jadi politik ini memang kejam, anak-anak. Ya, kejam. Ketika politik sudah meracuni agama, maka hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan pun akan terjadi. Tapi politik juga baik kalau kita gunakan pada tempatnya yang semestinya, untuk mengembangkan negara, untuk kemudian membangun negara dan daerah, itu bagus. Tapi kalau sudah terjadi menjadi racun bagi agama, maka inilah yang terjadi. Ya, seperti itu. Itu sejarah kenapa kemudian muncul berbagai macam firqah dalam Islam. Ya. Kita kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul istilahnya setelah aliran-aliran yang lain ada. Ya. Lalu bagaimana asal usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam berbagai aliran muncul di kalangan umat Islam, ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah dan sebagainya nanti. Lalu kemudian pada akhir abad ke-3 Hijriah, ya, artinya udah sekitar 300-an tahun Islam ini berkembang.
bertepatan dengan berkuasanya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil itu salah satu khalifah di pada masa Bani Abbasiyah. Ya. Muncul dua tokoh yang waktu itu agak menonjol, ya, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, hidup antara 260 Hijriah sampai 330 Hijriah di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand. Ya. Meskipun pada taraf tertentu pemikiran kedua tokoh ini sedikit ditemukan perbedaan, tapi mereka sama-sama bersatu dalam membentuk kuatnya pengaruh dari Mu'tazilah yang dilancarkan oleh pengikut Mu'tazilah dan tokoh-tokohnya. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan kemudian muncul tiba-tiba pada abad ketiga, tidak. Tetapi secara hakikat sebelumnya pun sudah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya namanya baru ada muncul ketika di abad ketiga Hijriah. Ya. Ya. Nah, pemikiran-pemikiran mereka yang berdua ini tadilah yang kemudian menginspirasi kemudian untuk menjadi kecenderungan baru dalam pemikiran umat Islam dalam beragama. Nah, dalam beragama. Ya. Lalu kemudian Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari itu hadir setelah adanya 4 imam madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah ada sebelumnya, hanya kemudian penamaan secara eksplisit itu belum. Nah, ketika Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari itu muncul sebagai pemikir-pemikir Islam di abad ketiga Hijriah, baru kemudian istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkembang di tengah masyarakat Islam. Ya. Lalu kalau kita berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti apa sih secara umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki prinsip, sebagaimana sebuah aliran juga memiliki prinsip. Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya itu ada 4. Nah, sekarang bisa kita cek dalam diri kita masing-masing. Apakah prinsip yang 4 ini ada di dalam diri kita atau tidak ada? Ketika ada prinsip itu di dalam diri kita, berarti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Kalau ada yang tidak ada dari 4 ini, misalnya hanya 3 saja prinsip ini ada di dalam diri kita, maka kita patut bertanya, apakah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Atau justru kita agak melenceng ke pemikiran-pemikiran yang lain. Nah, apa prinsipnya? Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu prinsipnya tawasud, artinya pertengahan. Yang di tengah itu enak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil posisi tengah-tengah, artinya tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Ya, kalau ketika ada satu permasalahan, ya, terjadi perbedaan pendapat, ya, 2 perbedaan pendapat, kalau selama perbedaan itu, ini pendapat A ini ada dalil, pendapat B ini ada dalil, ya sudah, tidak usah kemudian kita saling tonjok-tonjokkan, kita ambil yang tengahnya saja. Ya, contoh, Samsuri kalau tarawih berapa rakaat? 20 atau 8? Atau enggak sholat? Oh, 20. Ada yang 8? Ada yang 8 rakaat. Nah, ada saudara-saudara kita di luar yang 8 rakaat. Kalau kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokoknya yang 20 salah nih kata yang 8 rakaat. Enggak benar. Yang 20 rakaat juga bilang, yang 8 ngapain pakai diskon 50-60%? Sholat tarawih kok didiskon 60%? Nah, akhirnya saling tonjok-tonjokkan. Karena apa? Tidak mau menerima. Yang kiri tetap kiri, yang kanan memaksa untuk tetap kanan. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ada yang 8 rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Rasulullah itu melaksanakan 8 rakaat. Lalu ada yang 20 rakaat. Dalilnya mana? Pada masa pada masa Umar bin Khattab, sholat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Nah, lalu kalau sama-sama ada dalil, sama-sama ada pendapat, ya sudah, tidak usah ribut. Yang 8-nya monggo 8, yang 20 silakan 20. Yang penting ada pegangan. Itu tawasud.
ambil yang pertengahan, tidak usah kita ribut. Itu satu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak kemudian kita yang 20 tidak ada tuntunan dari Rasulullah itu bid'ah. Ini sudah, ya, hati-hati. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Selagi masih ada dalil, maka itu tidak masalah, ya. Yang kedua, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Artinya tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus dalam melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Atau dalam kata lain adalah adil. Ya, i'tidal itu artinya juga adil, berasal dari kata al-adl. Adil. Ya, adil itu ya memposisikan sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu adil. Nah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau diperintahkan seperti itu, ya seperti itulah dilaksanakan. Kalau dilarang, ya dilaranglah. Tidak kemudian mencela-mencela. Maksudnya seperti apa, Pak? Ketika misalnya khamar itu dilarang, dalilnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam dan seterusnya. Khamar itu perbuatan setan. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Lalu kemudian ada satu masalah di dalam negeri ini, misalnya gimana kalau minuman keras itu kita jual, kan lumayan untuk pemasukan negara, umpama, ya kan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap berpegang bahwa minuman keras adalah haram, ya. Tidak akan pernah mengambil manfaat daripada minuman keras seperti itu. Kalau misalnya, ya bolehlah, yang penting ada tambah-tambahan buat saya, minuman keras tak jual juga, gitu kan. Itu artinya kita tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak lurus terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. I'tidal. Kemudian yang ketiga, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tawazun. Tawazun artinya seimbang. Nah, tidak berat sebelah, tidak kelebihan satu unsur dan tidak kekurangan juga unsur yang lain atau kehilangan daripada unsur yang lain lagi. Ya. Seimbang. Apa yang dimaksud seimbang? Seimbang itu ya ketika ada suatu permasalahan, ketika ada suatu dua hal yang berbeda, maka kemudian kita tidak meninggalkan hal yang satu ini, tidak juga meninggalkan yang lainnya. Semuanya itu kita ambil, kita rangkum, lalu kemudian kita cari mana yang lebih relevan untuk dilaksanakan. Ya, jangan kemudian ada dalil ini, nggak boleh, kita nggak pakai yang ini nih, kita ambil yang ini saja, atau kita nggak pakai yang ini, kita manggil yang ini, yang lainnya lagi. Tidak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama itu bersumber dari agama, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah rangkum semuanya. Tetapi kemudian kita mengambil yang relevan, yang bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Ya. Yang terakhir, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tasamuh atau toleransi dalam memahami berbagai perbedaan. Ya, jadi berbicara masalah toleransi bukan hanya NKRI harga mati, bukan hanya itu, atau saya Syiah, saya Pancasila, bukan hanya itu. Islam sudah mengajarkan yang namanya toleransi, tasamuh dalam bahasa agamanya. Ya, tapi toleransi yang seperti apa? Toleransi yang sesuai dengan tuntunan agama. Ya, ini akhir-akhir ini kita menyaksikan kembali ada aksi bom bunuh diri di Makassar, ya kan, di gereja. Apakah yang seperti itu ajaran Islam? Tidak. Islam mengajarkan kita tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi tempat ibadah. Ya, ketika berperang saja umat Islam seandainya berperang dengan orang-orang kafir, Islam tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh merusak tempat ibadah.
agama manapun. Tidak boleh membunuh para pendeta-pendeta dari agama-agama yang lain selain Islam. Itu bentuk toleransi. Ya. Padahal itu sedang berperang. Bagaimana dengan kita di Indonesia yang saat ini sudah aman, tidak ada perang, tidak ada apa-apa, kalau tiba-tiba bom bunuh diri atas nama jihad, Allahu Akbar, jedar. Tidak benar itu. Ya, kita toleransi. Toleransi itu yang seperti apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, ya untukku agamaku. Kamu mau Natalan, silakan Natalan. Kami tidak mengganggu. Tapi ketika kami Idul Fitri, kami juga jangan diganggu. Kamu mau nyepi, silahkan nyepi. Kami tidak mengganggu. Tapi kalau kami Idul Adha juga jangan diganggu. Kalian mau Waisak, mau Imlek, apalagi mungkin Pacai dan sebagainya, silakan, kita tidak ganggu. Tapi ketika kami berpuasa, kami ibadah haji dan seterusnya, jangan juga diganggu. Ya. Lakum dinukum waliyadin, itu yang dimaksud dengan tasamuh, toleransi dalam Islam. Tapi jangan juga kita toleransi kebablasan. Ya, saking toleransinya hari Jumat ke masjid ibadah sholat Jumat, hari Minggu kebaktian di gereja, nanti ketika bawa sesajen juga ke pura, itu bukan toleransi, itu namanya tololransi. Nah, jadi jangan kebablasan juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah toleransi, tetapi toleransi pada tempatnya masing-masing. Saya beri contoh. Di Jakarta, kalian pernah dengar Masjid Istiqlal? Itu masjid terbesar se-Asia Tenggara, ada di Jakarta. Di depan Masjid Istiqlal itu ada gereja Katolik katedral, gereja terbesar Indonesia juga untuk Katolik. Berseberangan. Ya, berseberangan. Ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, jamaah Masjid Istiqlal ini parkirannya penuh. Bahkan halaman dipakai untuk sholat biasa. Lalu untuk mengatasi parkir seperti apa? Maka halaman gereja katedral dibuka untuk tempat parkir bagi para jamaah Idul Fitri umat Islam. Boleh? Boleh. Kan cuman parkir, bukan ibadah di situ. Nanti ketika Natal juga tiba, gereja katedral jamaatnya penuh, parkiran juga tidak terkendali. Bagaimana solusinya? Lalu halaman parkir Masjid Istiqlal dibuka untuk tempat parkir bagi jamaat gereja katedral yang sedang melaksanakan ibadah Natal. Boleh? Boleh. Karena bukan kemudian jamaatnya itu yang beribadah di masjid, atau jamaah umat Islam yang beribadah di gereja, tidak seperti itu. Karena hanya nitip parkiran. Boleh? Boleh. Itu toleransi. Ya. Yang nggak boleh tadi mencampur adukan atau menganggap semua agama benar. Nah, ini juga ya, hati-hati. Liberal menganggap, berpikir bahwa semua agama benar. Akhirnya apa? Ya, saya Islam, saya juga Kristen, saya juga Katolik, saya juga Hindu, saya juga Buddha. Semua agama dianggap benar, akhirnya tidak jelas. Nah, tidak jelas. Adalah kemudian kawin berbeda agama. Ya, artinya jangan juga yang seperti itu. Kita tasamuhnya kita, toleransinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, seperti itu. Itulah 4 prinsip yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan kita berpikir sendiri, merasa sendiri, apakah saya sudah seperti itu? Ya, prinsip itu harus ada di dalam diri kita kalau kita menganggap bahwa kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika prinsip itu satu saja tidak ada, berarti kita belum terlalu Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum sepenuhnya. Tapi mari sama-sama untuk memperbaiki supaya kita tidak tersesat jalan. Ya, karena tadi cuma satu yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ya. Yang lainnya, ya wallahu a'lam. Ya. Lalu kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah
golongan yang moderat, ya, moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu ekstrim, ya, tidak radikal, apalagi istilahnya radikal, intoleransi dan seterusnya, tidak ekstrim, jadi moderat, ya, tengah-tengah tadi. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau sembarangan dalam mengkafirkan orang lain, ya, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tidak kemudian karena kita lihat saudara kita tidak pernah sholat Jumat ke masjid, kafir, nggak gitu, ya. Tidak berani, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani mencap orang itu kafir atau tidak, apalagi dia Islam sendiri, apalagi orang itu memang Islam. Hanya karena misalnya tidak pernah ke masjid lalu kita cap kafir, tidak benar, ya. Itu tidak seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya silahkanlah dengan apa namanya, urusan ibadah dia dengan Allah itu urusan dia, ya. Soal surga dan neraka itu urusan dia. Urusan kita adalah tetap beramar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf itu banyak macamnya sesuai dengan kemampuannya kita masing-masing. Tidak perlu kemudian kita tunjuk muka orang, kafir ya sudah, ini nggak pernah ke masjid 3 kali sudah nggak sholat Jumat, kafir, enggak gitu, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berani menganggap orang Islam itu sendiri kafir atau tidak, atau dia beriman atau tidak, ya. Itu hak prerogatifnya masing-masing. Lalu kemudian dalam hal memandang Allah, ya, memandang Allah, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal memandang Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwa kelak di surga orang mukmin itu bisa melihat Allah, sedangkan di dunia tidak bisa melihat Allah. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kemudian dalam hal Al-Quran, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Karena nanti ada sebagian golongan yang menganggap bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau kita menyebut Al-Quran itu kalam Allah, ya, kalam Allah. Kalam itu artinya perkataan Allah. Kemudian dalam hal antropomorfisme, Ahlus Sunnah beranggapan bahwa Allah itu memiliki mata dan tangan. Tapi jangan kamu bayangkan bahwa mata Allah seperti mata kita, tangan Allah seperti tangan kita, tidak seperti itu. Kalau sempat terbersit di dalam pikiran kita, ya, terbesit dalam pikiran kita Allah Maha melihat, Allah punya mata, matanya kayak kita nih, sama, 2, kemudian ada hitamnya tengah, kemudian kedip-kedip, Masya Allah, hati-hati, menyesatkan. Memang kita memahami bahwa Allah itu ada mata, ada tangan, tapi tidak seperti matanya kita, tidak seperti tangannya kita. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Lalu kemudian ada Allah punya wajah. Jangan dulu kita beranggapan bahwa wajahnya Allah ya seperti kita, wajah kita tidak seperti itu, ya. Jadi jangan mengartikan ayat itu dengan pemahaman kita sendiri, tapi harus ditakwil. Kalau kita berpikir begini, ketika Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha. Sebesar apa Allah? Apakah kita bisa mengukur besarnya Allah? Gede banget gitu kan? Enggak seperti itu, ya. Jangan kemudian kita menganggap bahwa oh besar ya Allah ya, besar banget. Enggak gitu. Nah, pemahamannya tidak seperti itu. Itu harus ditakwil, ya. Oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita menyebut tangan Allah berarti itu pemahamannya adalah kekuasaan Allah. Kalau kita menyebut wajah Allah berarti itu adalah zat Allah, ya. Kalau kita menyebut mata Allah berarti adalah pandangan Allah. Jadi jangan menganggap bahwa Allah itu berbentuk seperti kita, tidak seperti itu, ya. Jangan memahami yang seperti itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, hati-hati. Lalu kemudian mengenai sifat, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah juga memiliki sifat, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, apalagi dengan sifat manusia, ya. Nanti di materi sifat 20 itu akan dijabarkan, ya. Dan masih banyak lagi tentang ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dijelaskan semua di sini ya nggak cukup waktu.
Ini kita hanya mengenal. Nah, makanya judulnya mengenal Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu sumber hukum Ahlussunnah wal Jamaah, kalau dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegangan pada 3 sumber hukum. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, dan yang keempat ijtihad para ulama. Ya, gitu. Nah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga mengenal istilah tasawuf. Ya, di sebagian golongan ada yang tidak percaya dengan tasawuf. Ya. Ilmu tasawuf itu juga, merupakan ilmu yang penting sekali juga di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf itu untuk mengenal diri kita, mengenal Allah, mengenal orang, dan seterusnya. Ya, supaya tidak salah, supaya tidak mengaku bahwa saya hebat, saya yang paling wow, akhirnya mengakui secara tidak langsung mengaku bahwa saya seperti Allah. Nah, itu pentingnya kemudian kita belajar ilmu tasawuf. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengambil salah satu ilmu yang penting untuk diajarkan kepada para pengikutnya adalah ilmu tasawuf. Oke, demikian mengenal secara singkat apa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi kita jangan sampai salah memilih dalam aliran-aliran yang ingin kita jalani. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang sudah kita sepakati, sudah disepakati oleh sebagian besar umat Islam. Itulah yang benar dan insya Allah yang selamat sesuai dengan yang disebutkan oleh sabda Rasulullah SAW tadi. Ya, demikian. Mungkin di antara yang hadir ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Irfan Anasayudi dari kelas 11 MIPA. Izin bertanya, Pak. Jika kita berdoa, pasti tangan kita itu menengadah ke atas. Apakah ahli sunnah wal jamaah menganggap bahwa Allah itu berada di atas atau di langit? Itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda Irfan dari 11 MIPA. Pertanyaan yang bagus sekali. Ketika kita berdoa, ya, sebagian besar umat Islam kan kalau berdoa itu pasti menengadahkan tangan ke atas, seolah-olah atau menggambarkan bahwa berarti Allah itu ada di atas atau di langit lah, seperti itu ya. Nah, apakah Ahlussunnah wal Jamaah beranggapan seperti itu, bahwa Allah itu berada di atas? Kadang kan kita berdoa juga, ya Allah, seolah-olah memang ada posisi di atas. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak beranggapan bahwa Allah itu ada di atas atau di langit, ya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil akidah bahwa Allah itu ada di mana-mana, ada di mana-mana, ya. Kalau umpamanya Allah ada di langit, Allah berarti bertempat dong. Ketika Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Makhluk itu kan bertempat. Kita ini harus ada tempat. Nah, saat ini kita berada di posisi di sini. Saya di atas karpet. Nah, berarti ketika kita menganggap bahwa Allah itu ada di atas langit, berarti Allah posisi bertempat. Seperti halnya saya bertempat saat ini di karpet. Tidak benar seperti itu. Ya, salah seperti itu. Kenapa lalu kemudian kebanyakan kita, apalagi Ahlussunnah wal Jamaah ketika berdoa menengadahkan tangan ke atas? Itu menunjukkan atau itu gambaran bahwa Allah itu maha tinggi. Allah itu maha besar. Lalu kemudian kita merasa bahwa kita kecil, bahwa kita lemah, kita rendah. Kita menengadah menghadap ke atas. Ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa Allah itu di atas. Ya, jangan beranggapan seperti itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengambil akidah Allah itu berada di mana-mana. Ya, Allah kan pernah berfirman bahwa aku, kata Allah, lebih dekat bahkan dengan urat nadimu sendiri. Lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Ya. Kalau Allah itu satu, ya, masalah bertempat. Yang kedua, kalau umpama Allah ada di atas, lalu siapa yang ada di bawah? Yang ada di bumi. Ya, sementara
Allah ini mengurus semua hal yang ada di alam semesta ini. Ketika misalnya Allah di langit, tidak ada dong Allah di bumi, tidak ada dong Allah di planet lain, tidak ada dong Allah. Nah, sementara Allah ini mengurus semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ya, tidak bisa kita menganggap bahwa Allah itu bertempat. Ya, seperti itu, Irfan. Oke, alhamdulillah. Saya rasa untuk pengajian kita hari ini atau materi kita dalam pesantren Ramadan di hari yang kedua ini, untuk materi mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang tadi sama-sama kita sampaikan dan kita dengarkan, kita simak bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ketika itu benar apa yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ada kekeliruan atas apa yang saya sampaikan, maka itu semata-mata karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Sekali lagi, dalam pertemuan ini mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa selalu semangat, ya, terus semangat dalam beribadah, dalam menuntut ilmu, dan tentunya semangat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ya. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.